Kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, layaknya fenomena gunung es. Hanya tampak permukaannya saja, namun dasarnya tidak ada yang bisa menerka. Lantas, hal apa sajakah yang membuat itu terjadi? Rendahnya edukasi seks, hukum yang berat sebelah, serta hidup di lingkungan dengan norma sosial yang rendah, membuat pelecehan seksual sering terjadi. Ditambah lagi, pelaku mengidentikan cara berpakaian, daya tarik fisik, dan bahasa tubuh. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Unri tahun 2022, didapati bahwa adanya 38 kasus pelecehan seksual secara verbal, 12 kasus pelecehan seksual non-fisik, dan 12 kasus pelecehan seksual fisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa perguruan tinggi belum bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta masyarakat di lingkungan perguruan tinggi, terutama Universitas Riau, jantung hati masyarakat Riau. Jika melirik program strategis Rektor Unri 2022 sampai 2026, salah satunya Universitas Riau sehat, nyaman, dan aman. Maka, lihat dari survei data Universitas Riau sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan masih ditemukan kasus pelecehan seksual. Bahkan, hingga saat ini, dilihat dari survei data di Universitas Riau sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan masih ditemukan kasus pelecehan seksual. Bahkan, hingga saat ini, dugaan kasus pelecehan seksual itu masih ada. Jika masih ada kasus pelecehan seksual di Unri, lantas, ruang aman dan nyaman itu masih tanda tanya. Halo, Assalamualaikum. Kamu di mana? Lagi sibuk nggak? Sinilah, aku mau cerita. Oke, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Udah lama? Ya, lumayan lah. Kenapa Oci? Ada masalah apa? Udah cerita. Gimana ya aku ceritanya? Apa cerita aja, usah takut. Nah, jadi aku tuh dilecehin, Vi. Serius lah? Nah, Sama siapa? Kapan? jadi kejadiannya itu waktu selesai kuliah, aku tuh dilecehin sama teman sekelas aku. Dan sekarang aku bingung, takut, malu juga, trauma juga. Jadi aku mau minta solusi darimu. Ya udah, sekarang gini aja. Gimana kita ke Wicker Center aja? Wicker Center, apa tuh? Ya, Wicker Center itu kebetulan di kampus kita sebuah wadah buat menyelesaikan masalah kayak sekarang ini, pelecehan seksual, bullying, atau tindak seksual lainnya gitu. Oh gitu ya, tapi aku takut. Nggak apa-apa, nggak usah takut, karena kita juga dilindungi gitu. Wicker Center itu juga ada aturan kerjanya. Udah, sekarang tenang aja Ci, semua udah diatur di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, di situ juga udah diatur tentang hak-hak korban. Jadi kamu bakal ada pendampingnya kok, bakal dilindungi sampai selesai masalahnya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ragu. Gimana ya, takutnya nanti ya orang-orang tuh nggak percaya sama aku, karena kan emang aku nggak ada buktinya gitu loh. Nggak apa-apa, nanti hak-hak korban juga ada diatur kok. Jadi kamu nanti dapat perlindungan atau pendamping juga. Oh gitu ya. Ya udah, yuk sekarang kita ngelapor ke WCC. Banyak korban kekerasan seksual tidak mau melaporkan situasi mereka karena sudut pandang atas tuduhan palsu. Tanpa kita sadari bahwasannya dari sekian banyak penyebab kasus pelecehan seksual juga terdapat unsur moral yang lemah di Indonesia. Moral yang ditanamkan sejak dini akan menghasilkan generasi yang terdidik. Namun,
Sering kita lihat dan jumpai bahwa masih banyak anak muda masa kini yang sering meninggalkan dan menyepelekan norma serta etika. Oleh sebab itu, sekecil apapun pengajaran mengenai moral dan etika, itu akan sangat penting di masa yang akan datang. Karena dari moral dan etikalah yang menjadi bibit agar kasus seperti ini tidak terjadi.